Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Duta Besar RI untuk Tunisia Profesor Ikrar Nusa Bakti. Yang kami hormati Gus Prof. Nadir Shah Hussein selaku pemateri kita pada hari ini, dan kepada jamaah sekalian, warga Nahdliyin dan masyarakat umum yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat, hidayah, wal inayahnya, sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis ilmu, majelis yang barokah insya Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring dengan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dan Bapak Duta Besar Gus Nadir yang kami hormati, sebelum kita memulai acara, izinkan saya menyampaikan sedikit kepada Gus Nadir dan Bapak Duta Besar, bahwasannya kegiatan kali ini adalah kegiatan yang diprakarsai oleh PCI-NU se-Afrika yang beranggotakan PCI-NU Tunisia, Mesir, Sudan, dan Maroko. Alhamdulillah, acara kita sudah berjalan 2 hari, dan hari ini adalah hari yang ketiga. Kita mengangkat tema besar agama dan pandemi, yang mana kita menghadirkan pada hari pertama yaitu Tuan Guru Bajang Zainul Majni dengan tema relasi agama dan sains. Kemudian hari kedua kita menghadirkan Kiai Haji Abdul Syakur Yasin dengan tema pandemi dalam perspektif Islam. Dan pada hari ini, alhamdulillah, telah hadir bersama kita pemateri yang insya Allah akan menyampaikan tentang tema peran ulama dalam menghadapi pandemi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara, saya berikan waktu kepada Bapak Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti selaku Duta Besar RI untuk Tunisia untuk dapat memberikan sambutan. Kami persilakan. Terima kasih, Bung Idris, Gus Nadir, dan juga teman-teman Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat semuanya, ya. Khususnya buat Gus Nadir yang berada di Australia, yang kini udah memasuki musim dingin, ya. Jam 7 malam di sini, Pak Dubes. Ya, oh udah jam 7 malam. Iya. Oke. Selamat malam di Sydney atau di Canberra ini? Di Melbourne? Di Melbourne, Pak Dubes. Oh, ya, di Melbourne. Ya. Saya kebetulan juga alumni Australia. Saya dulu kuliah di Griffith University di Nathan, Brisbane, ya. 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 Saya 5 tahun berada di sana waktu ngambil doktor. Dan Australia memang tempat yang nyaman untuk menimba ilmu, ya. Dan waktu itu juga ada seorang dari kalangan NU juga ngambil doktor di Australian National University, Zamakhshari Dofir, mungkin pasti Gus Nadir kenal nama itu. Dulu pernah menjadi pejabat di Kementerian Agama. Ya, dan beliau sempat mengatakan pada saya begitu kuliah di Australia, terbuka pikiran saya. Dia bilang, jadi bukan cuma mazhab Syafi'i aja yang selama ini kita dapatkan di Indonesia, tapi ternyata mazhab-mazhab yang lain juga menarik, ya. Waktu itu beliau mengatakan kepada saya bahwa ada mazhab-mazhab yang cukup cemerlang, ya, itu dalam kaitannya untuk waktu itu adalah program keluarga berencana, ya. Dan karena itu dalam kaitan sekarang COVID-19, saya yakin warga NU adalah kalangan intelektual Muslim yang
terbuka pikirannya dan dalam menimba ilmu ya, dan saya pikir juga pasti broad minded ya. Kenapa demikian? Karena kalangan agama khususnya ulama ya di Indonesia itu masih memegang peran yang sangat penting ya, khususnya dalam memberikan pengajaran ataupun informasi dan juga tentunya juga kesadaran bagi warga masyarakat di Indonesia mengenai hal-hal yang sangat penting yang terkait dengan ilmu dan juga kesehatan ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu saat ini ya banyak sekali info-info hoax ya mengenai pandemi COVID-19 ini ya, yang kemudian mengaitkan antara lain juga misalnya konspirasi politik, kemudian konspirasi ekonomi, kemudian juga dikaitkan dengan konflik antara Amerika Serikat dengan Cina, kemudian juga terkait juga dengan persoalan domestik politik di Indonesia yang kita tahu semuanya itu banyak sekali hal-hal yang boleh dikatakan tidak benar ya. Dan karena itu menyambut webinar hari ini ya, saya yakin teman-teman PCI-NU dimanapun Anda berada ya, baik yang berada di Jazirah Afrika, Australia, Asia, ataupun di berbagai negara termasuk Amerika Serikat ya, itu bisa mendengarkan ya pandangan Gus Nadir, mungkin juga Bung Apep Saipul, atau kemudian juga Muhammad Nur dan sebagainya ya, dan juga tentunya teman-teman di Jazirah Afrika ini untuk kemudian membahas secara secara jelas ya apa itu pandemi dan mengapa kemudian kita juga harus berhati-hati dengan COVID-19 ini. Dan tentunya ulama pada awalnya itu adalah memberikan pengetahuan tentang COVID-19 itu dan kemudian bagaimana mencegah agar warga masyarakat bukan cuma hanya di kalangan Nahdlatul Ulama saja, tapi juga masyarakat luas ya bisa memahami apa itu bahaya dari pandemi ini dan kemudian bagaimana kita bisa mengatasinya ya. Karena seorang dokter di di Singapura ya, itu juga orang Indonesia, beliau mengatakan bahwa pandemi ini akan sangat lama. Secara kesehatan beliau mengatakan bahwa kemungkinan yang namanya antivirusnya itu baru akan ditemukan dalam 1-2 tahun mendatang ya. Dan kemudian setelah itu baru akan diproduksi besar-besaran. Setelah itu dikirimkan ke berbagai negara untuk menjadi vaksin yang efektif dan kemudian disuntikan kepada seluruh umat di dunia, dan itu semuanya memakan biaya yang sangat tinggi dan juga akan makan waktu yang juga cukup lama. Beliau mengatakan bahwa paling tidak itu akan sekitar antara 4 sampai 4,5 tahun barulah semua yang terkait dengan COVID-19 ini benar-benar bisa diatasi dan kemudian tidak mengkhawatirkan banyak orang ya. Kita tentunya tidak ingin terjadi silang pendapat antara misalnya Presiden Trump di Amerika Serikat dengan Xi Jinping di Cina ya, tapi bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat akan wabah ini dan bagaimana pula kita juga bisa mengajak masyarakat untuk bisa bahu-membahu mengatasi pandemi COVID-19 ini ya, agar masyarakat kita benar-benar bisa hidup ya, tetap sehat, tapi juga tetap aktif di dalam melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari ya, termasuk juga dalam bidang ekonomi ya. Dan saya juga tahu persis bahwa teman-teman Nahdlatul Ulama adalah juga orang-orang terdidik yang selama ini banyak sekali melahirkan pemikiran-pemikiran baru di kalangan Islam di Indonesia. Dan sampai saat ini ya, Nahdlatul Ulama adalah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang boleh dikatakan anggotanya sangat banyak, bukan saja di tanah air Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kita bisa melihat betapa banyaknya yang namanya PCI Nahdlatul Ulama di seluruh dunia ya. Bahkan ketika
ada video conference dengan Menteri Luar Negeri, kita tahu bahwa ada wakil dari PCNU yang berasal dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan sebagainya dan sebagainya. Di sini menunjukkan betapa kalangan Nahdlatul Ulama itu tersebar di seluruh wilayah bumi, dan mereka juga berupaya untuk menimba ilmu di berbagai negara tanpa harus kehilangan identitas sebagai muslimin yang rahmatan lil alamin dan juga sebagai seorang nasionalis Indonesia. Dan saya berharap bahwa webinar pagi, siang, dan sore bahkan malam hari ini benar-benar bisa menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran, bahkan mungkin menghasilkan solusi-solusi yang kemudian bisa diterapkan oleh semua kalangan Nahdlatul Ulama, yang bukan saja menjadi maslahat buat kalangan NU saja, tapi juga mendapatkan manfaat dan juga maslahat bagi kita semua, baik warga Indonesia maupun warga dunia. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat berseminar melalui jaringan online, ya, karena ini juga ada suatu teknologi baru, dan juga kita juga mendapatkan satu yang disebut dengan blessing in disguise, ya, karena dengan adanya COVID-19 ternyata seminar-seminar internasional tidak perlu mengeluarkan uang begitu banyak, begitu besar, mengundang begitu banyak orang ke suatu tempat, tapi sekarang bisa dilaksanakan lintas negara, lintas waktu, dan juga tapi kita juga bisa duduk bersama untuk membahas suatu topik yang sangat menarik. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Lagi-lagi selamat berseminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Duta Besar RI untuk Tunisia, dan perlu kami sampaikan juga kepada hadirin yang berbahagia bahwasannya acara webinar kita PCI NU se-Afrika ini tidak lepas dari dukungan penuh dan support dari KBRI Tunisia. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Dubes beserta staf-staf jajaran di KBRI Tunisia. Baik, kita meningkat ke acara inti, yaitu seminar pada hari ini dengan tema peran ulama dalam menghadapi pandemi. Mengapa webinar pada kali ini kami dari PCI NU se-Afrika mengatakan penting mengangkat peran ulama dalam menghadapi pandemi? Karena kita tahu bahwasanya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap ulama itu begitu besar. Artinya apa yang dikatakan ulama bisa jadi itu yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Namun ketika memasuki masa pandemi ini, sebagian orang atau sebagian masyarakat kembali mempertanyakan apakah ulama itu berperan dalam menghadapi situasi pandemi ini, atau justru membuat bingung di masyarakat. Karena kita tahu di awal-awal kemunculan pandemi ketika akan diterapkan peraturan tentang karantina, itu ada beberapa ulama atau sebagian ulama yang dikatakan atau dipanggil ulama itu justru menentang akan peraturan tersebut. Justru tidak pro terhadap peraturan pemerintah dengan berdalilkan dalil Quran dan hadis misalnya, dengan berdalih bahwasanya jangan takut kepada virus atau pandemi tapi takut kepada Allah. Akhirnya itu dijadikan sebagai dalih untuk tidak taat pada peraturan yang telah ditetapkan oleh WHO atau pemerintah begitu. Dan sebagian masyarakat juga masih percaya akan hal itu karena kembali ke tadi bahwasannya kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap ulama. Maka penting kita angkat di sini apakah di tengah pandemi ini ulama itu berperan dalam menghadapi pandemi atau justru membuat bingung di masyarakat. Kemudian sebelum kita memasuki kepada peran ulama dalam menghadapi pandemi, mungkin kita harus mengetahui juga bahwasannya sebenarnya siapa yang disebut dengan ulama. Apa definisi ulama?
sekarang banyak masyarakat mungkin sebagian kita yang belum paham sebenarnya siapa yang disebut dengan ulama. Siapa ulama yang layak dijadikan panutan gitu. Mungkin kalau teman-teman masih ingat kemarin di YouTube atau di sebagian sosial media sempat viral juga ada sebagian ustadz yang disebut ustadz mengatakan bahwasannya hewan-hewan itu juga bisa disebut ulama. Nah, itu ustadz yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kita perlu mendalami dan menggali lagi sebelum kita masuk apa peran ulama, maka kita harus mengetahui siapa sebenarnya ulama dan siapa sosok ulama yang layak dijadikan panutan oleh masyarakat. Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan momen yang tepat pada kali ini kita menghadirkan Profesor atau Gus Nadir Syahusen yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita terkait tema yang kita angkat pada hari ini. Maka sebelum Gus Nadir menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan kepada teman-teman semuanya agar efektif dalam diskusi kita dan seminar kita. Saya harap dimatikan mikrofonnya dan dihidupkan videonya. Untuk teman-teman nanti yang ingin bertanya, silahkan chat melalui Zoom, kemudian saya akan memilih pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kami izinkan untuk bertanya secara langsung. Maka dengan hormat, kami persilahkan kepada Gus Prof. Nadir Syahusen 30-40 menit untuk memberikan materinya. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Dubes, Profesor Dr. Ikram Sabakti, guru kita, senior kita yang kita hormati. Alhamdulillah ini namanya Australian Connection karena beliau alumni dari Griffith University di Australia. Saya sekarang mengajar di Monash University. Sebelumnya saya juga tinggal di Brisbane, Pak Dubes, waktu saya ambil postdoc di University of Queensland. Jadi kita sama-sama Brisbaneer ini. Nah, kawan-kawan PCI, baik Roy Surya maupun Ketua Tanfizianya dan jajaran pengurus lainnya, serta kawan-kawan lainnya, terima kasih nih undangan dari PCI Tunisia. Memang belakangan ini akibat pandemi hikmahnya teknologi menjadi sesuatu yang sangat membantu kita. Maka lewat Zoom ini sekarang kita bisa berkomunikasi jarak jauh. Ini namanya Thoriqat Zoomiyah. Ya. Jadi kalau dulu itu ada Thoriqat Medsosiah, nah sekarang ini Thoriqat Zoomiyah. Ya. Sampai kiai-kiai di pondok pun sekarang tahu apa itu Zoom. Bahkan nggak cuma orang-orang akademik atau di kampus, tapi juga para santri pun sekarang hafal sekali untuk diskusi lewat Zoom. Tema yang kita akan bahas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Idris, moderator tadi, tentang peranan ulama dalam masa pandemi. Tadi pengantarnya sudah bagus sekali, sebelum tidak perlu banyak yang saya tambahkan. Hanya ingin mencoba menjawab kisi-kisi yang tadi beliau sudah sampaikan. Kategori ulama ini pertanyaan yang memang cukup sulit untuk dijawab secara pasti, karena kalau kita lihat sejarah peradaban Islam ke belakang, dulu itu para ulama itu istilahnya poligot. Jadi satu orang memiliki berbagai disiplin ilmu. Saya ingin ambil contoh misalnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dulu profesor ahli filsafat, tapi juga dia menulis tentang usul fiqh, kitab Al-Mustasfanya misalnya, Asasul Qiyas, tapi dia juga menulis membantah para filosof, tahafut falasifahnya, ataupun
kitab Ihya-nya yang sangat terkenal misalnya. Jadi sebetulnya ini masuk kategori ulama apa? Ulama fikih kah? Ulama ilmu kalam kah? Atau apa? Atau kita lihat Ibnu Rus misalnya, dia juga seorang ahli filsafat, tapi dia juga seorang ahli usul fikih, ahli fikih. Ibnu Sina, selain seorang ahli filsafat, tapi juga seorang dokter. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dalam sejarah peradaban Islam, kita tahu bahwa para ulama dulu poliglot, jadi menguasai berbagai disiplin ilmu. Karena itu kata ulama dari bahasa Arab alim, itu artinya secara umum orang yang berilmu. Jadi mereka yang punya ilmu ya disebut sebagai ulama jamaknya. Kalau di kita itu terjadi pergeseran, ulama itu menjadi kata yang singular. Jadi kalau sementara kata umumnya ya para ulama gitu. Padahal dalam bahasa Arab ulama itu dia jamak. Atau kita sebut akhirnya di Indonesia alim ulama gitu ya, untuk menyebutkan semuanya. Nah, tapi intinya memang menjadi pertanyaan apakah cendekiawan, misalnya profesor ahli politik seperti Pak Dubes kita, ini juga bisa dianggap sebagai ulama. Ya tentu dalam pengertian bahasa, seperti saya sampaikan tadi, semua orang berilmu ya disebut ulama. Tapi belakangan, ini terjadi pergeseran, bahwa yang disebut ulama itu menjadi hanya kategori orang-orang yang menguasai ilmu agama. Sementara untuk yang bidang umum itu disebut pakar, disebut cendekiawan, disebut intelektual gitu ya. Sementara kalangan yang belajar agama cukup disebut dengan ulama saja. Gitu. Dan ternyata ulama dalam pandangan tradisional itu juga dipisah-pisah lagi. Paling tidak ada 3 pandangan dari masyarakat tentang yang disebut sebagai ulama dalam kategori ahli agama. Yang pertama itu ulama, disebut ulama itu kalau dia ahli tentang ilmu tradisional klasik Islam. Khususnya ulama fikih. Jadi tempat para masyarakat itu bertanya kepada ulama fikih mengenai apa hukumnya bersentuhan dengan lawan jenis, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Nah, kemudian ulama ahli fikih ini yang memberikan jawaban. Jadi yang disebut ulama buat masyarakat itu ya orang-orang yang memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dari sudut fikih khususnya, itulah ulama. Yang kedua yang disebut ulama itu oleh masyarakat adalah ahli wirid. Yang masyarakat datang ke kiai, ke ulama itu untuk minta wirid, untuk minta didoakan. Punya masalah apa, misalnya kunci sepeda motornya hilang, ya itu datang ke ulama, bukannya ulama ahli fikih, tapi ditanya kepada ulama ahli wirid itu, minta doa, minta wirid agar kunci sepeda motornya bisa kembali. Atau ada yang istrinya hilang, istrinya kabur misalnya dari rumahnya, biar istrinya kembali, juga tanyanya kepada ulama ahli wirid tadi itu. Nah, yang ketiga, kategori yang sering dipahami oleh masyarakat yaitu ulama, disebut ulama karena keturunan ulama gitu. Jadi ya kayak saya ini bukan ahli fikih, bukan juga ahli wirid, ya. Tidak ngerti juga berbagai bidang ilmu klasik. Ya karena bapak saya kiai, ya saya dianggap jadi kiai gitu. Minimal Gus lah gitu ya. Nah, padahal ya tentu kapasitas saya tidak memadai. Nah, di kalangan masyarakat 3 kategori ini. Jadi tadi ada yang disebut ulama ahli klasik, ilmu klasik seperti fikih, ahli wirid, dan yang ketiga ya karena keturunan ulama. Gus Dur disebut sebagai ulama ya karena di mata masyarakat masuk ke 3 kategori ini. Ya beliau menguasai ahli ilmu klasik, beliau juga terkenal secara spiritual, ahli wirid, dan beliau juga keturunan ulama. Nah, jadi Gus Dur menguasai 3 kategori yang dipandang masyarakat. Ya sekarang yang baru
yang baru gabung mic-nya di mute aja, tolong dimatikan mic masing-masing. Nah, sekarang ada juga kategori ulama yang ikut ormas, ulama struktural. Jadi kalau dia pengurus ormas dari mulai tingkat PCI misalnya, wilayah sampai ke PB, ya dia jadi ulama. Gitu ya. Bahkan orang-orang yang tidak termasuk ahli ilmu klasik, tadi tidak ahli wirid, tidak keturunan ulama, karena kemudian dia menjadi pengurus di ormas, misalnya jadi wakil sekjen MUI begitu, maka dia dianggap ulama karena dia bergabung di ormas yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Begitu juga kawan-kawan yang menjadi salah satu ketua PBNU, meskipun ketua PBNU macam-macam bidang ya, ada bidang ekonomi, ada bidang pendidikan, tapi karena dia menjadi pengurus, menjadi ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, maka dia di masyarakat akan menjadi ulama. Ini ulama secara struktural. Ada juga ulama kultural, ulama yang non-ormas, tapi dia menjadi ustadz, dai, yang kemudian masyarakat menganggap dia juga sebagai kiai atau sebagai ulama. Misalnya A'agim, gitu ya. Meski tidak jelas misalnya mondoknya di mana, dia bukan keturunan kiai, tapi karena dia dai dan masyarakat mengakui, memanggil dia sebagai ustadz, maka meskipun dia juga tidak masuk dalam ormas manapun, tidak menjadi pengurus ormas ulama, organisasi keulamaan manapun, maka seorang agim juga diakui sebagai ulama oleh sebagai masyarakat misalnya. Nah, kemudian sekarang timbul persoalan dalam menghadapi pandemi ini, di mana peranan ulama yang tadi beraneka ragam, ada yang ahli fikih, ada yang ahli wirid, ada yang ulama karena keturunan ulama saja, ada yang ulama struktural, ada yang ulama kultural, gitu ya, ada yang ulama pondok, non pondok, begitu. Ada ulama yang tidak bisa tasrif, gitu, tapi pakai gamis kemudian dijadikan ulama. Nah, ini bagaimana keragaman perspektif tentang ulama ini juga mempengaruhi ketika kita ingin mengaitkan ulama dalam kategori di masyarakat, gitu ya. Misalnya memang kalau kita lihat kategori dari Al-Quran misalnya juga tidak banyak. Al-Quran kan menggunakan berbagai kategori, misalnya ada ulul albab, dan kemudian ada ulil nuha, ulil absor, gitu ya. Ada beberapa kategori yang dipakai dalam ini. Atau kalau ayat yang umum kan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang beriman dan berilmu dinaikkan beberapa derajat jadi utul ilma, yang memiliki ilmu. Atau kalau kita lihat ayat lain misalnya tentang wali ya, aulia yang juga dianggap ulama, itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya. Tidak khawatir dan juga tidak bersedih begitu ya. Ciri aulia itu gitu, karena dia percaya betul kepada Allah sebagai kekasihnya. Atau belakangan juga Gusmus misalnya mendefinisikan ulama itu adalah yang memandang orang lain itu dengan ainur rahmah, dengan mata kasih sayang. Jadi bukan dengan mata kebencian misalnya. Jadi tidak semata-mata soal memiliki ilmu, tetapi juga ternyata bagaimana cara dia mengayomi umat, menenangkan umat, membina umat dengan pandangan kasih sayang sebagai pewaris Nabi, di mana Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi sesiapa yang kemudian memandang umat dengan pandangan rahmah ya sebagai pewaris Nabi yang rahmat lil alamin, dialah ulama misalnya. Jadi balik lagi dari berbagai kategori itu, sekarang timbul apa yang bisa kita lihat peranan ulama dalam masa pandemi ini. Ternyata responnya ya beraneka ragam, karena yang disebut ulama juga beraneka ragam, akhirnya responnya juga beraneka ragam. Misalnya Kiai Abdul Jalal di Situbondo cerita kepada saya beberapa hari yang lalu bagaimana Kiai Azaim di pesantren Asam Bagus Situbondo dan beberapa masaih Asam Bagus Situbondo itu ya memang menutup diri semenjak pandemi ini. Bahkan kemarin Lebaran pun juga sudah diberitahu tidak saling kunjung mengunjung, patuh pada aturan soal pandemi ini. Tapi kita tahu juga sejumlah kiai NU lain
yang kemudian tidak meski menerapkan protokol kesehatan, tapi juga tidak setuju kalau kemudian semua daerah dianggap sebagai zona merah, sehingga semua daerah tidak boleh sholat Jumat. Di beberapa daerah, sholat Jumat tetap dilaksanakan di masa pandemi sejak 2 bulan lalu misalnya, dan sejumlah kiai yang sangat pasang badan dalam hal ini juga tokoh-tokoh NU juga, misalnya kita sebut saja Kiai Marzuki Mustamar dari Ketua Umum PWNU Jawa Timur misalnya, beliau termasuk yang menentang kalau kemudian sholat Jumat ditiadakan di semua lokasi di tanah air, karena menurut beliau juga zonanya berbeda-beda, karena itu hukum fikihnya juga harus berbeda-beda. Gitu. Nah ini kan kita lihat, tanpa bermaksud membenturkan para kiai tadi ya, ini hanya sekadar memaparkan keragaman yang ada ya. Kita tentu menaruh hormat kepada semua para kiai kita, tapi kita lihat ternyata ada perbedaan-perbedaan cara pandang sikap. Nah, saya ingin kembali kepada sikap mendasar kita, bahwa sebetulnya kalau kita kembali kepada Al-Quran, persoalan kebersihan, kesehatan, gitu, itu sesuatu yang sangat dijelaskan dengan kuat oleh Al-Quran. Pesannya begitu nyata. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini kan menarik bahwa Allah menegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Jadi bagaimana kemudian kata taubat itu digandengkan dengan kata orang-orang yang membersihkan dirinya. Jadi kalau taubat itu menghasilkan kesehatan mental, sedangkan kebersihan lahiriah itu menghasilkan kesehatan fisik, dan dua-duanya disenangi oleh Allah. Jadi tidak perlu dibenturkan antara persoalan keimanan seperti taubat dengan persoalan menjaga diri atau kebersihan. Misalnya, begitu juga misalnya dalam surat Al-Mudaththir, dan kita tahu ini adalah kumpulan wahyu kedua yang turun, atau ketiga menurut sebagian ulama, yang turun ketika Nabi Muhammad menerima wahyu setelah surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi ketika Nabi Muhammad sedang di dalam selimut, kemudian turunlah ayat, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berkemul, berselimut, qum fa'anzir, bangun dan berikanlah peringatan. Ini menurut para ulama ini menjadi ayat yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad menjadi Rasul saat itu. Bukan hanya sekedar menjadi Nabi, karena diperintah sekarang untuk berdakwah, untuk memberikan peringatan. Qum fa'anzir. Nah kemudian apa peringatan yang mau disampaikan, warningnya apa, misinya apa yang mau dibawa, warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Jadi ini bicara soal ritual, bagaimana kita mengagungkan Tuhan. Nanti kemudian turun ayat-ayat berikutnya mengenai praktek ibadahnya. Nah di ayat keempat yang menarik, setelah warabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, jadi kebersihan pakaian itu ternyata menjadi pesan kedua setelah warabbaka fakabbir, yang dimana Nabi diminta untuk memberikan peringatan kepada dia, mengatakan pakaian ini maksudnya adalah ya pakaian yang kita pakai. Ada lagi mengatakan ya maksudnya nggak cuma pakaian tapi badan. Ada lagi mengatakan maksudnya jiwa. Jadi, nah yang menarik adalah ini karena Tunisia pakai mazhab Maliki ya. Ini kita tahu bahwa kebersihan pakaian itu tidak menjadi salah satu syarat sah sholat dalam mazhab Maliki. Nanti ini teman-teman Tunisia bisa koreksi kalau saya keliru. Ya. Salah satunya adalah dalilnya ya surat ini. Jadi warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu diagungkan, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Jadi salah satu argumen dari mazhab Maliki adalah kalau memang syarat pakaian bersih itu menjadi syarat sahnya sholat, maka kemudian harusnya wasiyabaka fatahhir dulu, baru warabbaka fakabbir. Tapi ini kan tidak, warabbaka fakabbir, baru kemudian wasiyabaka fatahhir. Jadi artinya sebetulnya sholat dulu, baru kemudian bersihkan pakaian. Jadi
Jadi konon kabarnya kalau teman-teman dari mazhab Maliki itu datang ke tanah suci, itu pakaiannya nggak pernah dibersihkan. Kalau dimasukkan ke dalam sumur, katanya semua binatang akan mati semua karena saking baunya begitu. Benar atau enggaknya ya teman-teman di Tunisia yang tahu. Saya dulu pernah ke Tunisia, by the way, tahun 91. Jadi waktu abah saya dengan rombongan para ulama ke Tunisia, saya nemenin, jagain abah saya. Saya sempat ke Kairawan, ke kota Kairawan, ke universitasnya. Terus juga di Tunisia itu ada makam sahabat Nabi yang membawa rambut Nabi. Saya sempat berziarah juga ke sana, Tunisia. Bahkan waktu ke Universitas Tunisia, Kairawan itu sempat ketemu dengan salah seorang dosen, profesor di sana yang kemudian memberikan buku kepada para ulama yang hadir, abah saya dan beberapa ulama lainnya, Ar-Raddu ala Mazhabi Syafi'i gitu. Jadi para kiai ngomel lah, ini kita dari mazhab Syafi'i, begitu dia tahu kita dari Indonesia, mazhab Syafi'i, kemudian kita justru dikasih buku Ar-Raddu ala Mazhab Syafi'i gitu. Mentang-mentang dari mazhab Maliki Indonesia. Baik, kembali lagi ke topik kita. Jadi akhirnya poin dari yang ingin saya sampaikan adalah persoalan kebersihan ini sejak awal memang menjadi hal yang penting dalam tradisi Islam gitu. Nah, hanya masalahnya belakangan ada perbedaan pandangan antara kebersihan menurut fikih dengan kebersihan secara medis. Ya, saya ingin memberikan satu contoh yang sering terjadi di kalangan pondok pesantren kita, khususnya pesantren salaf. Jadi kalau kita mau wudhu itu kan mazhab Syafi'i kan yang bilang asalkan 2 kulah air kolamnya, air baknya, maka sudah cukup. Nah, jadi kita tahu ada pesantren salaf wudhunya itu di kolam rame-rame begitu kan. Kumur-kumurnya di situ, pakai air yang sama, nyemplung kakinya di situ, gitu kan. Malah kadang-kadang ada yang nyemplung mandi di kolam dan seterusnya. Dan itu dianggap secara fikih itu termasuk air yang suci dan mensucikan. Karena sudah memenuhi kategori 2 kulah. Nah, ini kan kebersihan menurut kategori fikih. Gitu. Pertanyaannya apakah otomatis kalau bersih menurut fikih maka dia bersih juga secara medis atau klinis. Nah, ini jadi persoalan. Karena kadang-kala airnya sudah hijau, sudah butek air di kolam itu gitu. Tapi tetap saja secara fikih dianggap ini air suci dan mensucikan. Padahal menurut medis mungkin belum. Nah, ini kemudian seringkali menjadi gesekan antara kebersihan secara fikih dengan secara medis. Contoh lain misalnya, dalam menghadapi pandemi corona ini ada beberapa kiai yang berceramah dan sempat viral di medsos mengatakan tidak perlu itu kita pakai hand sanitizer segala macam gitu. Selama kita dawam wudhu kita menjaga wudhu kita, maka akan rontok itu semua virus dengan sendirinya. Ya tentu kita menghargai secara fikih memang wudhu itu penting. Bahkan secara spiritual tentu ada dimensi ruhaninya, masalah menjaga wudhu itu. Tapi ketika kemudian ini dianggap sudah cukup, bahkan dengan orang cukup menjaga wudhu, semua virus, kuman, bakteri akan rontok dengan sendirinya. Nah, jenis mazhab Syafi'i udah tidak batal, menurut mazhab Abu Hanifah tidak batal, gitu ya. Bahwa ini akan jadi persoalan ketika kemudian kita salaman, meskipun wudhunya tidak batal karena salamannya dengan sesama jenis, begitu ya. Tetapi potensi terjadi penularan virus kan ada di situ. Gitu kan. Nah, ini juga jadi persoalan. Benturan lagi kan bahwa antara fikih tadi yang soal wudhu dengan penyebaran virus. Nah, pendekatan saya adalah sebetulnya tidak perlu kita pertentangkan. Karena ternyata para ulama mazhab
Imam Syafi'i sendiri itu kan sudah luar biasa cara pandangnya. Misalnya gini, salah satu aturan dalam mazhab Syafi'i itu kita kalau wudhu di bejana yang terkena matahari langsung, gitu ya. Terus kita kemudian berwudhu di air bejana itu, maka mazhab Syafi'i mengatakan itu hukumnya makruh. Kenapa tidak haram? Karena memang tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi kenapa Imam Syafi'i berjihad itu makruh? Nah, ini kan menarik. Di sini ada pertimbangan medis sebetulnya. Bahwa menurut Imam Syafi'i, ketika bejana itu kemudian terkena air matahari langsung selama berjam-jam misalnya, maka itu tidak baik untuk kesehatan. Kalau langsung kemudian kita pakai untuk mencuci muka kita, atau mencuci tangan kita, atau bahkan kumur-kumur. Itu karena dia sudah terlalu lama terkena sinar matahari. Karena dampaknya tidak baik buat kesehatan, maka oleh Imam Syafi'i dikatakan makruh. Tidak sampai haram, karena memang tidak ada dalil mengharamkan. Tapi karena ada pertimbangan kesehatan tadi, beliau mengatakan ini makruh. Nah, ini kan pandangan yang sangat jernih dari seorang Imam Syafi'i untuk menggabungkan antara pendekatan fikih dengan pendekatan medis. Jadi karena itu soal wudhu tadi, ya menurut saya ya cuci tangan dulu pakai sabun yang bersih, gitu. Setelah itu ya berwudhu. Dan setelah itu ya jaga protokol kesehatan. Kan tidak perlu dipertentangkan sebetulnya, gitu. Atau yang 2 kulah tadi, maka ya pengurus pondok ya masukkanlah kaporit atau apa gitu ya. Nggak cuma hanya mengandalkan 2 kulah, atau ya sering-sering kolamnya itu dikuras, gitu, airnya dibuat mengalir tidak tergenang misalnya, sehingga 2 kulahnya terpenuhi, tetapi juga kemudian secara medis juga bisa terpenuhi. Nah, kemudian ini juga ada masalah cara pandang gitu ya, masalah corona ini. Karena sekarang ini kan menghadapi new normal. Yang repotnya ini sekarang menghadapi new normal. Pondok-pondok pesantren sekarang sudah mulai membuka menerima santri. Ada yang bertahap, ada yang misalnya dari santri Situbondo itu kabarnya hanya sekitar 20% yang diterima kembali. Selainnya itu tetap belajar dari rumah. Kemudian santri baru juga datangnya dengan santri lama dipisahkan, dan yang setelah itu mereka dikarantina dulu. Jadi ada protokol-protokol kesehatan yang dibuka. Karena kalau semuanya kemudian dibuka dalam kategori new normal ini repot, karena kurva kita belum melandai. Artinya angka penambahan kasus baru corona masih sangat tinggi di Indonesia. Sehingga risikonya sangat besar. Karena kalau ini kemudian booming lagi yang kena, sementara kapasitas rumah sakit terbatas, ini menjadi problem. Jadi bukan new normal nanti, new disaster gitu kan. Nah, jadi pesantren juga sangat berhati-hati membukanya, membuka santri baru untuk datang ke pondok. Karena memang ada persoalan tadi, fasilitas hand sanitizer yang harus disiapkan, bagaimana tadi yang 2 kulah itu tadi, bagaimana kemudian dibikin menjadi keran semua, itu kan juga butuh waktu. Terus juga kamar-kamar di pondok pesantren, itu yang kalau yang pesantren modern, 1 orang isinya cuma 5, misalnya 5-6 orang. Tapi yang tradisional itu kan 10, 20, bahkan sampai 40. 1 kamar itu isinya gitu kan. Nah, itu gimana dengan physical distancing? Kan tidak mungkin, tidak mudah buat pesantren. Tidak mudah untuk menerapkan protokol new normal yang berlaku untuk mal, pasar, dan pabrik, mau diterapkan untuk pesantren yang punya karakter sendiri gitu. Nah, ini akan jadi persoalan. Begitu juga masjid, hari Jumat kemarin itu mulai di Indonesia mulai diberlakukan new normal, masjid-masjid dibuka kembali. Saya nggak tahu di Tunisia bagaimana, nanti gantian teman-teman bisa cerita. Dan di Masjid PBNU pun juga sudah melaksanakan sholat Jumatnya dengan protokol kesehatan. Nah, ini kan protokol kesehatan juga pandangannya berbeda-beda. Di Australia misalnya, masjid-masjid belum membuka diri. Kenapa? Karena di Australia itu baru boleh 20 orang berkumpul. Jadi kerumunannya baru 20 orang. Waktu lockdown kemarin itu 2 orang yang boleh berkumpul. Setelah itu menjadi 5 orang, 10 orang, sekarang 20 orang. Tapi 20 orang dimaksud itu bukan sekedar, kalau di masjid nanti, bukan sekedar sholatnya softnya jaraknya 1 meter. Tetapi dalam satu ruangan masjid itu kapasitasnya mau seberapa besarnya, tetap 20 orang.
tidak boleh kemudian kalau ada partisi, ada tirai atau ada partisi dari triplek begitu ya, untuk jamaah laki dan perempuan, itu tidak dianggap karena masih dianggap satu ruangan. Jadi kan itu tetap 20 orang. Kecuali kalau misalnya ada ruangan berikutnya yang secara permanen ditutup dengan tembok, atapnya juga gitu sehingga sirkulasi udaranya tidak bercampur, itu bisa kemudian per ruangan 20-20. Nah, sehingga kemudian di Australia tidak banyak masjid yang akhirnya meninggalkan sholat Jumat dengan alasan ya karena mereka berpegang pada pendapat minimal 40 orang misalnya sholat Jumatnya. Nah, ini jadi persoalan. Nah, saya jadi ingat ini di Indonesia sekarang terjadi persoalan juga mengenai sholat Jumat 2 gelombang. Ini MUI sudah mengeluarkan fatwa tidak boleh. Sementara di Tunisia itu setahu saya kan sholat Jumat ada 3 gelombang. Ada 3 waktu yang berbeda. Selama itu masih di waktu zuhur. Nanti teman-teman bisa cerita lebih banyak. Hanya beda dengan kasus yang di Indonesia yang difatwakan oleh MUI, itu kan kalau di Indonesia tidak bolehnya karena mau diselenggarakannya di tempat yang sama. Gitu. Jadi di satu masjid ada 2 gelombang. Jadi ada khutbah pertama, ada khutbah, terus sholat Jumat, setelah itu bubar, datang lagi gelombang kedua, khutbah lagi, sholat Jumat lagi. Tempat yang sama. Nah, ini yang kemudian oleh para ulama mengatakan tidak boleh. Tapi dalam kasus Tunisia, sejauh yang saya tahu, saya lagi koreksi kalau saya keliru, tiga ronde, 3 gelombang itu di waktu-waktu yang ditetapkan, itu di tempat yang berbeda. Jadi tiap waktunya ada di masjid-masjid yang berbeda. Nah, sehingga mungkin konsekuensinya status hukumnya jadi berbeda juga. Nah, ini saya kira bisa juga nanti teman-teman dari Tunisia menulis artikel menjelaskan masalah sholat Jumat di Tunisia yang berbeda. Nah, terakhir saya kira untuk masalah corona new normal ini ada 3 kaidah yang saya kira bisa dipakai. Yang pertama dipakai oleh pemerintah yaitu tasroful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah kepada rakyat itu berdasarkan asas kemaslahatan publik. Jadi memang betul-betul pemerintah sebelum resmi menetapkan new normal dalam segala bidang ini, itu memang harus melihat kemaslahatan publik. Jadi tidak hanya semata-mata persoalan ekonomi yang dilihat, tapi juga persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, persoalan security, dan lain-lain halnya. Karena memang kaidahnya seperti itu. Jadi harus manutun bil maslah, harus memang berdasarkan kemaslahatan publik. Tidak hanya berdasarkan kemaslahatan salah satu pihak, golongan pengusaha saja misalnya begitu. Nah, sementara untuk kalangan kita, kalangan ulama dan para santri, maka ada kaidah kedua yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kejelekan diutamakan ketimbang meraih kemaslahatan. Nah, jadi meskipun ada kemaslahatan, tapi kalau kemudian akan ada mafasid di sana, akan ada kerusakan-kerusakan yang nanti sukar kita kontrol, maka ya kita tolak dulu mafasidnya. Ketimbang kita meraih kita mati karena corona atau mati karena di rumah saja nggak punya apa-apa, tidak bisa kerja, tidak punya uang, tidak punya makanan misalnya, maka berlakulah kaidah ketiga irtikabu al-khawfi dararain wajib, memilih bahaya yang lebih ringan dari 2 bahaya itu wajib. Nah, para ulama paham semua 3 kaidah ini, tapi bacaan mereka terhadap situasi sekarang, terhadap kesehatan, situasi politik, situasi ekonomi, itu juga harus diperkaya. Maka di titik inilah kita membutuhkan ijtihad jama'i, ijtihad kolektif. Jadi para ulama tidak bisa hanya memutuskan sendirian berdasarkan kaidah-kaidah yang kita pahami tadi itu, tetapi juga harus bekerja sama, berdiskusi bersama, bermusyawarah dengan para ahli-ahli yang lain, ahli kesehatan, ahli virus, ahli ekonomi, maupun ahli-ahli lain. Nah, para ahli-ahli lain itulah kemudian bekerja sama, duduk bersama, berdiskusi dalam kerangka ijtihad jama'i, ijtihad kolektif. Berkira dari saya begitu saja, mudah-mudahan ini pancingan untuk diskusi. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Gus atas pemaparannya yang luar biasa. Paling tidak ada beberapa poin yang saya catat di sini, mulai dari penjelasan tentang makna apa itu sebenarnya ulama sampai kepada poin-poin terhadap sikap dalam menghadapi new normal atau kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Mulai dari pengertian apa itu ulama, tadi sebenarnya poinnya adalah ulama sendiri itu mengalami pergeseran dari yang awalnya adalah plural atau jamak, siapapun yang alim, ahli ilmu itu disebut sebagai ulama, begitu kan? Kemudian mengalami pergeseran menjadi singular, menjadi hanya satu orang, begitu. Kemudian dalam masyarakat, menurut Gus Nadir tadi ada beberapa tipe yang disebut oleh masyarakat sebagai ulama. Ada ulama yang ahli dalam ilmu tradisional Islam, fikih, itu disebut ulama. Ada juga yang ulama atau orang yang ahli wirid disebut juga ulama. Ada yang karena keturunan ulama itu disebut juga ulama. Atau juga ada yang karena mengikut secara struktural di organisasi itu disebut juga ulama, atau non struktural, tidak di struktural tapi karena dai dan lain sebagainya, maka disebut ulama. Kemudian apabila terjadi perbedaan kebersihan misalnya tadi antara ahli fikih dan medis, sebenarnya menurut Gus Nadir tadi tidak perlu dipertentangkan. Ini bisa digabungkan, kalau dalam istilah kita itu ada bisa dijam'u wa taufiq gitu. Mungkin itu poinnya. Sebelum saya buka sesi pertanyaan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya langsung di kolom komentar. Nanti akan saya pilih untuk dipersilahkan bertanya kepada Gus Nadir. Sambil menunggu pertanyaan, Gus, izinkan saya bertanya sedikit untuk sebagaimana yang sudah dituliskan di dalam PowerPoint untuk pendalaman sedikit terhadap materi. Mungkin yang belum disinggung tadi, kita mohon disinggung sedikit, Gus, terkait sudah dipaparkan tadi tentang ulama dan berbagai macam definisi yang berkembang di masyarakat yang sangat subjektif sekali. Paling tidak, bagaimana menurut Gus Nadir sebagai siapa sebenarnya ulama yang patut atau dijadikan panutan umat, melihat kriteria banyak sekali tadi ulama-ulama versi masyarakat begitu. Sebenarnya menurut Gus Nadir siapa sih, bagaimana sebenarnya sosok ulama yang patut kita jadikan panutan begitu. Sebetulnya tadi seperti saya bilang, kita tidak bisa akhirnya mengatakan siapa ulamanya, karena memang masyarakat punya persepsi masing-masing. Misalnya kalau saya katakan Rois Am, kayak Miftahul Akhyar, tentu teman-teman Muhammadiyah akan menolak, begitu kan? Begitu juga teman-teman dari Front Pembela Islam misalnya tentu akan menolak. Jadi kita tidak bisa akhirnya memaksakan. Ini karena di Indonesia tidak ada mufti. Tidak ada satu posisi yang diangkat oleh negara secara resmi, mufti seperti di negara-negara lain. Gitu ya. Sehingga yang ada itu adalah ulama dalam kategori swasta, bukan ulama kategori official ulama. Gitu. MUI sendiri misalnya, meskipun dibentuk oleh pemerintah, tapi kan juga tidak ada title mufti, itu tidak ada. Ketua MUI bidang fatwa, dulu abah saya 20 tahun, dari tahun 80 sampai tahun 2000, sebelum digantikan oleh Kiai Ma'ruf Amin sebagai ketua MUI bidang fatwa, tapi tidak ada title-nya sebagai Grand Mufti seperti di Mesir misalnya, atau di Malaysia, atau di Brunei, atau bahkan di Singapura. Ya. Nah, karena itu kita akan susah untuk menetapkan ulama mana yang bisa diikuti. Misalnya, saya misalnya ingin beri contoh persoalan menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal saja. Misalnya, kalau misalnya hasil sepakat kan enak, secara hisab dan secara ru'yah bisa sepakat enak, dan pemerintah tinggal ketok palu. Tapi kalau ternyata berbeda antara yang ahli hisab dengan ahli ru'yah, ya, ini kan pemerintah juga kelabakan untuk menjelaskannya. Dan di masyarakat juga terpecah lagi berbeda-beda.
gitu. Misalnya, bahkan di satu organisasi saja sekalipun, katakanlah NU kita ya, misalnya, antara berjam'iyah dengan berjamaah kan juga berbeda, antara kita berorganisasi, berjam'iyah, dengan berjamaah. Misalnya, apakah semua fatwa dari Lajnah Bahsul Masail PBNU itu pasti akan diikuti sampai ke bawah? Kan nggak juga ternyata. Masyarakat bahkan lebih percaya pada kiai lokal ketimbang kiai yang di struktural tadi. Ini yang tadi saya jelaskan, ada kiai struktural, ada kiai kultural, kan begitu. Bahkan ketika Lajnah Bahsul Masail PBNU sudah memberikan kajiannya, fatwanya, Lajnah Bahsul Masail Jawa Timur bikin lagi, gitu kan? Yang boleh jadi berbeda hasilnya. Nah, itu di tingkat PB dan wilayah. Ternyata tingkat cabang Pasuruan bikin lagi nanti gitu. Nah, ini kan kadang-kadang juga membingungkan bagaimana persoalan nasional ternyata tidak hanya dipecahkan oleh fatwa di tingkat pusat, organisasi pusat misalnya. Nah, positifnya adalah ini adalah karakter bangsa kita yang fleksibel, demokratis, gitu ya, dan memberikan berbagai opsi pilihan, beragam pilihan, begitu. Nah, sehingga siapapun tidak harus merasa dia menjadi kurang Islami hanya gara-gara misalnya mengambil fatwa ulama A dan meninggalkan fatwa ulama B, misalnya. Nah, semuanya akan kembali kepada hadis Nabi mengatakan kalau ijtihad itu benar, maka 2 pahalanya, kalau ijtihad itu salah, 1 pahalanya. Jadi memang kita sukar membuat kategori ulama mana yang harus kita patuhi, kita ikuti gitu. Terbukti dalam kasus ini misalnya ketika MUI, NU, Muhammadiyah, bahkan teman-teman Salafi ya sudah memfatwakan untuk tidak sholat Jumatan misalnya 2 bulan yang lalu, misalnya gitu ya. Bahkan Ustadz Somad yang terkenal, Ustadz Abdul Somad UAS itu ya, yang terkenal pengikutnya banyak di medsos, di kubu di luar NU, MUI dan Muhammadiyah, sudah berkali-kali juga memberikan pernyataan. Tapi ternyata kan masih banyak kita lihat di daerah-daerah kemarin yang ribut ketika tidak boleh taraweh, tidak boleh Jumatan, dan mereka tetap ngotot melaksanakan itu. Bahkan ketika dikasih tahu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram juga menutup, ya tidak menegakkan tarawih misalnya, kan mereka tetap saja ngotot. Jadi sebetulnya ulama mana yang mereka mau ikuti, gitu kan? Ternyata misalnya jangan-jangan mereka hanya patuh pada ustadz lokal mereka, gitu, ustadz lokal mereka, guru-guru ngaji mereka, atau mereka hanya patuh pada perasaan mereka, seraknya di mana, cocoknya di mana, tidak melihat ulama ini sanatnya apa, tapi yang dilihat adalah ternyata pendapatnya sama yang saya senangi, saya rasakan cocok ini, ya itu saya ikuti. Gitu. Karena cocok dengan Buya Yahya, ya dengan Buya Yahya. Gitu. Meskipun Buya Yahya itu tidak ada di struktur NU, tapi kalau misalnya meskipun saya orang NU, tapi saya cocoknya dengan pendapat dia, ya saya pakai. Sementara pendapatnya Kiai Said Agil, meskipun dia ketemu PBNU, nggak dipakai. Ini terjadi. Nah, sekali lagi terserah kita mau ngelihat ini secara negatif, mensikapinya, terjadi chaos, kekacauan, tidak jelas strukturnya, sanatnya juga tidak jelas, gitu. Atau kita mau melihat ini sebagai sebuah hal yang positif, sebuah keragaman. Tidak satu komando seperti di Katolik, kalau Pop sudah ngomong A, maka semua ke bawah akan bilang A, gitu ya. Sementara kalau kita Rois Am NU bilang A, di bawah akan mengatakan ini A-nya A huruf kecil kah, A huruf besar kah, ini A-nya warna hitam kah, A-nya warna biru kah, warna kuning kah, nah akan berbeda-beda seperti itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Gus atas jawabannya. Baik, kita mulai sesi pertanyaan, tanya jawab. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin dan teman-teman semuanya yang mau bertanya, silahkan bisa chat di kolom komentar dan sebutkan nama asal sekaligus pertanyaannya, nanti akan saya pilih pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kita mulai pertanyaan pertama. Saya pilih dari Mas Aris Sofandi. Silakan Mas Aris Sofandi, bisa dihidupkan audionya.
dan videonya. Terima kasih Mas Idris atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Nadir, semoga sehat selalu. Gus, saya mau tanya begini. Tadi jenengan kan bilang kalau sholat Jumat itu kalau misalnya ditutup ya, dianjurkan untuk tidak dilakukan. Itu instruksi dari nasional. Kemudian kan nyatanya di lapangan itu kan tidak semua zona merah begitu. Jadi sebaiknya ada yang bisa melaksanakan sholat Jumat, tetap bisa melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu jadi saya mikirnya kan begini, peran ulama itu kan ada yang dari tingkat pusat, kemudian daerah, kemudian wilayah. Nah, yang mau saya tanyakan itu seperti ini. Kalau misalnya Gus, dari pemerintah pusat bersama Fatwa MUI misalnya menyampaikan bahwa untuk sementara ini tidak usah sholat Jumat dulu, sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Nah, sedangkan di wilayah saya ini zona hijau, Gus. Nah, kebetulan di pemerintah desa saya ini agak agak mengikuti pemerintah dan fatwa-fatwa dari para ulamanya, atau tidak apa kita berijtihad sendiri. Nah, sedangkan kita sebagai masyarakatnya itu pun juga lebih bingung lagi, soalnya kita harus mengikuti yang mana ini. Kita mau sholat Jumat tapi dilarang, kita ingin tidak sholat Jumat padahal ini zona hijau dan sebaiknya bisa sholat Jumat. Nah, menurut pandangannya Gus Nadir seperti apa? Termasuk pandangan fikihnya Gus. Matur Atau Mas Aris, mungkin bisa langsung dijawab nggih, Gus Nadir. Ini langsung saya jawab atau nunggu yang lain dulu? Nunggu dikumpulkan dulu pertanyaannya atau gimana? Mungkin bisa langsung dijawab saja, Gus. Nanti sambil kita estimasi ya waktunya. Oke. Jadi gini, ini salah satu nggak nyambung gitu ya antara apa yang disampaikan pemerintah dengan apa yang dipahami oleh para ulama kita dalam fatwanya. Jadi tadi Pak Dubes kita waktu memberikan sambutan sudah mengatakan bahwa peranan ulama itu sangat besar dalam masyarakat. Nah, tapi sayangnya pemerintah ketika merumuskan kebijakan mengenai pandemi ini abai terhadap suara ulama. Contohnya adalah masalah zona. Jadi ulama kita entah dapat info dari siapa, kemudian membuat fatwa berdasarkan zona. Jadi MUI dengan NU sama ini model fatwanya. Zona hijau, zona kuning, zona merah. Kan gitu. Kalau Muhammadiyah itu fatwanya nggak lagi pakai zona-zona. Pokoknya dalam masa pandemi, maka tidak ada sholat berjamaah di masjid, tidak ada Jumatan, tidak ada taraweh. Selesai. Jadi kalau saya mengibaratkan dalam permainan sepak bola, fatwa Muhammadiyah ini langsung dari umpan, lambung dari tengah, langsung menuju kotak penalti, disundul, gol. Gitu. Ini model gaya Liverpool ini. Langsung umpan ke Muhammad Salah, gol. Sementara gaya NU dengan gaya MUI, fatwanya ini gaya tiki taka Barcelona. Jadi umpan sana, umpan sini gitu ya. Sampai nunggu nih kapan golnya ini. Kenapa masih bilang kalau zona hijau begini hukumnya, zona kuning begini, zona merah begini, gitu kan. Ya. Nah, ternyata begitu kemudian MUI ketemu dengan gugus tugas, ya, dan MUI mengatakan kepada pemerintah gugus tugas, tolong dikeluarkan kepada kami peta zona hijau, kuning, merah itu. Gitu. Nah, sekarang kan ini jadi persoalan. Ini menetapkan zona kuning, hijau, merah itu ukurannya apa? Kalau ukurannya adalah tingkat provinsi, semua provinsi di Indonesia, terakhir itu Gorontalo, itu kena corona semua. Jadi kalau berdasarkan provinsi, semuanya zona merah, berarti kena. Tapi kalau kita turunkan lagi per wilayah, Jawa Timur antara Malang dengan Surabaya dengan Pasuruan berbeda dong, gitu misalnya. Sidoarjo berbeda lagi nanti, Tulung Agung beda lagi, Kediri beda. Atau kita mau turunkan lagi ke level bawahnya, sampai ke tingkat RW. Nah ini gimana? Nah itu pertanyaan pertama. Menetapkan zona itu berdasarkan apa? Provinsi, wilayah, atau sampai kecamatan, atau sampai RW. Gimana? Kedua, kalau sudah ditetapkan seperti itu, petanya mana? Penyebarannya. Terus bagaimana kita
kita tahu perubahannya. Hari ini hijau, jangan-jangan besok jadi merah. Karena ternyata ada 30 orang yang kena, misalnya. Gimana kita mengaksesnya? Dan apakah kalau sudah pindah dari zona hijau, kuning ke merah, apakah rakyat di daerah situ tahu, para ulama tahu, sehingga fatwanya, ya udah kalau gitu kita ikut yang merah sekarang? Atau tetap merasakan zona hijau, ya hijau terus, selamanya hijau. Nggak bakal merah, nggak bakal kuning, misalnya. Nah, maka ditanyakanlah kepada gugus tugas. Tolong petanya. Apa jawaban gugus tugas? Ini menarik. Jawabannya apa? Pemerintah tidak pernah mengenal zona. Nggak ada itu di mata pemerintah. Zona kuning, hijau, merah itu nggak ada. Tuh. Ya kan? Nggak nyambung kan antara fatwa ulama dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi kalau nggak pakai zona, pemerintah pakai apa? Ya PSBB. Daerah yang ditetapkan PSBB, ya berlakulah hukum PSBB. Apakah namanya zona merah, zona hitam lagi? Sekarang ada lagi selain merah, hitam. Nah itu ya terserah. Tapi PSBB berlaku aturan, maka nggak bisa untuk menyelenggarakan sholat Jumat dan yang lainnya segala macamnya. Kan gitu. Daerah yang belum kena PSBB, ya mungkin masih bisa. Gitu. Jadi dari sudut ini, saya melihat nggak nyambung antara apa yang dipikirkan para ulama dengan apa yang dipikirkan para pemerintah. Nah ini karena tadi dari sejak awal pemerintah tidak merangkul ulama. Ini saya sampaikan di beberapa kesempatan, di wawancara dengan majalah Tempo, wawancara dengan Kompas TV, ini saya sampaikan. Sampai para pendukung Jokowi marah-marah ke saya, gitu. Karena mereka menganggap, loh kan wapresnya sudah ulama. Itu kan kok masih aja Gus Nadir minta ulama dilibatkan dalam kebijakan pemerintah terhadap pandemi ini. Ya ini nanti kalau kita buka-bukaan lagi jadi akan ramai lagi. Bagaimana wapres juga tidak dilibatkan. Terus juga keliru kalau kemudian kita menganggap bahwa dengan hanya mengangkat wapres yang seorang ulama, maka ulama lain nggak perlu bijak bicara. Kenapa? Karena kategori ulama itu tadi beraneka ragam, seperti saya bilang tadi. Ormas Islamnya, kategori struktural, kultural, nah ini kan harus dirangkul. Contoh lagi misalnya, kasus haji, kemarin yang keputusan Menteri Agama. Saya cukup menyesalkan, misalnya keputusan Menteri Agama, tidak cantik, sehingga akhirnya diserang. Seharusnya menurut saya kalau memandang penting peranan ulama, maka Menteri Agama mengumpulkan ormas-ormas Islam yang besar, ya minimal NU, MUI, Muhammadiyah, dan bicara problem pelaksanaan haji, kemudian minta para ulama menulis surat pernyataan bersama agar pemerintah membatalkan haji tahun ini. Jadi dibalik, bukan pemerintah yang memutuskan, tapi ulama yang meminta. Nah ini kalau kita bisa merangkul ulama. Nah maka surat pernyataan ulama, kesepakatan ulama minta agar pemerintah membatalkan haji itu dibawa oleh Menteri Agama ke DPR. Nah disepakati oleh DPR, baru kemudian diberikan pernyataan, diketok palu oleh pemerintah, dengan saat mengumumkan didampingi oleh para pimpinan ormas Islam dan Ketua Komisi 8 DPR. Itu baru cantik mainnya. Tapi yang terjadi kemarin tidak. Suara ulama tidak didengar, makanya NU bereaksi, yang lain juga bereaksi, DPR pun tidak diajak bicara. Nah ini yang saya kira tadi. Kadang-kadang pemerintah kita juga perlu disenggol dikit gitu ya, agar tahu bahwa menghadapi urusan keislaman ini, urusan masyarakat ini tidak mudah gitu ya. Ini saya kira udah pada banyak yang azan ini. Gimana kita mau akhiri saja? Ya Gus, boleh satu pertanyaan terakhir Gus? Ya boleh. Dari Mas Labib El Munah, monggo Mas Labib bisa dihidupkan audionya. Belum terdengar audionya Mas Labib? Dengar? Bisa didekatkan lagi. Nah. Mohon maaf. Ya. Terima kasih waktunya untuk Pak Moderator dan juga Gus Nadir, Prof. Ikrar juga. Saya sedikit mau bertanya, tapi sebelum itu saya mau mengkonfirmasi dua hal yang tadi. Saya perkenalkan diri dulu, sama saya Labib El Munah. Saya kebetulan master di Universitas Zaitunah di Tunisia. Ingin mengkonfirmasi dua hal tadi yang disinggung oleh Gus Nadir. Yang pertama mengenai kesucian dalam sholat menurut mazhab Maliki. Itu setelah saya cek di kitab
kitab babonnya fikih Maliki, yaitu Mi'arus Shaghir oleh Ibnu Ashir, itu yang saya lihat ternyata masih disyaratkan kebersihan dari toharoh dari hadas maupun dari khobas atau dari najis. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai sholat Jumat yang ada di Tunisia, itu benar adanya, sudah ada 3 waktu, sudah ada 3 gelombang, dan sudah baru diadakan untuk dalam konteksnya lockdown ini baru diadakan kemarin setelah selama 2 sampai dan 3 minggu peningkatan penambahan kasus itu beberapa kali nol, bahkan beberapa kali nol, dan beberapa kali sebelumnya mungkin hanya 1 atau 2, dan itu pun dari kedatangan dari orang-orang yang dari luar, seperti orang yang dalam tanda kutip mudik dari Saudi atau dari Kuwait. Jadi saya dikatakan, dan tingkat kesembuhan pun sudah mencapai kurang lebih 90-80% yang terakhir saya lihat. Itu untuk konfirmasinya. Dan untuk yang mengenai pertanyaan sedikit, Gus Nadir, mengenai seperti kita ketahui bahwa peradaban Islam itu sudah sangat tua, sudah 1400 tahun, dan pengikutnya pun sudah banyak, dan berkaitan dengan masa sekarang yang kontemporer dan modern ini, kita melihat banyak tantangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin juga berkembang. Lalu apakah dengan berkembangnya itu kebutuhan dari para kita mungkin cendekiawan dan ulama secara yang lebih khususkan di istilah yang dikatakan oleh Gus Nadir itu ulama, apakah kebutuhan dengan skill dan knowledge atau ilmu atau keilmuan yang kita butuhkan apakah semakin luas atau hanya itu saja, dan apakah kalau sudah semakin luas, kira-kira keilmuan apa yang dibutuhkan oleh ulama atau cendekiawan Islam saat ini? Yang mungkin saya lihat yang salah satu yang mungkin cukup hilang adalah skill atau kemampuan untuk berpikir kritis yang banyak dibutuhkan di zaman sekarang, apalagi dengan adanya arus informasi yang sangat deras di medsos. Jadi bukan hanya lagi kalau dulu orang mengatakan bahwa informasi adalah kekuatan, sekarang yang menjadi kekuatan adalah bagaimana kita memproses informasi atau menyaring informasi. Nah, selain daripada critical thinking yang mungkin dari Gus Nadir bagaimana pendapatnya, apakah ada kemampuan atau keterampilan lain atau soft skill lain yang dibutuhkan oleh ulama hingga untuk mencocoki dari kebutuhan zaman sekarang? Terima kasih. Terima kasih, Pak Moderator. Terima kasih pertanyaannya. Ya, Gus, intinya, monggo. Ya, singkat aja. Yang pertama tadi ya, terima kasih soal sholat Jumat yang 3 gelombang itu ya. Nah, tapi yang masalah suci dari hadas dan khobais tadi itu, yang saya maksud pakaiannya, bukan badannya. Coba nanti dicek lagi kita fikihnya, bisa jadi saya keliru, tapi coba tolong dicek lagi. Jadi bukan soal apakah dia tidak perlu bersuci untuk sholat. Tentu semua mazhab mengatakan dia harus tetap suci. Tapi kemudian apakah pakaiannya? Jadi kalau di kita itu kan Mas Safi kan kalau kita sudah berwudu, sudah bersuci, tapi kemudian kalau pakaian kita celana dalam kita gitu ya, pakaian kita kotor, makanya banyak yang pakai sarung kan di pondok gitu ya. Nah, itu coba dicek lagi apakah mazhab Maliki juga seperti itu atau tidak. Jadi itu terima kasih. Yang kedua, yang kemudian pertanyaannya singkat saja saya jelaskan bahwa ya memang tuntutan sekarang diminta para ulama itu memang kalau tidak bisa poligot ya, menguasai berbagai disiplin klasik seperti para ulama zaman dulu, tapi memang wawasan itu penting. Gitu ya. Kalau misalnya Kiai Hasyim Muzadi itu mengatakan teman-teman dari NU garis lurus misalnya itu menguasai fikih secara melotok. Tetapi karena tidak ada wawasan kebangsaan dan wawasan demokrasinya,
sehingga kemudian pandangan-pandangannya tentang fikih itu menjadi sangat narrow gitu ya, sangat terfokus pada kita kuning minded misalnya. Itu menurut Kiai Hasyim Muzadi, bukan menurut saya, jadi jangan marah ke saya gitu ya. Nah dari pandangan itu saya bisa melihat bahwa ternyata memang dibutuhkan sekarang ini para ulama yang bukan hanya hafal kaidah-kaidah tadi yang saya sebutkan, kaidah-kaidah tasawuful imam, tadi kan al-ru'iyah, manutun bi maslahah, darul mafasid, muqaddimah wajib masolih, itu kan para ulama hafal semua. Tapi bagaimana membaca persoalan-persoalan publik, terus memahami geopolitik. Nah, memahami juga misalnya dampak dan persoalan ekonomi terhadap masyarakat. Jadi saya menganggap bahwa tidak ada fatwa yang keliru dari ulama, karena ulama memahami kaidah-kaidah berfatwa. Yang bisa keliru itu adalah informasi para ulama terhadap persoalannya. Maka disitulah pentingnya kita ijtihad jama'i, ijtihad kolektif. Jadi kalau membahas masalah kesehatan, ya para ulama harus menyadari keterbatasan dirinya. Corona ini persoalan kesehatan. Dengarkan dulu oleh para dokter. Kita dengarkan pandangan para dokter. Misalnya tadi, kenapa misalnya pemerintah tidak mau pakai zona, tadi hijau dan seterusnya itu. Penanya pertama tadi. Karena ada namanya sifat dari virus corona ini adalah kelihatan dia seperti sehat. Tapi ternyata karena imun tubuhnya kuat, dia tidak sakit, tetapi virus itu menempel di tubuhnya. Maka ketika dia kemudian berbicara, dia bertemu, berinteraksi dengan orang yang imunnya tidak kuat, virus itu menyebar, orang itu yang sakit. Nah ini kan repot. Misalnya ketika kita mengecek dengan termometer 36-37 derajat, anormal nih dia. Ya dia normal. Tapi apa kita tahu dia bawa virus atau tidak? Nah jadi ini yang menjadi bahaya di kasus corona. Karena itu di zona hijau sekalipun, selama belum ada tes yang secara masif, ini akan repot. Kita tidak benar-benar tahu apakah orang yang kita temui itu dia membawa virus atau tidak, meskipun kelihatan sehat. Ini jahatnya corona seperti itu. Nah ini kan dari mana kita tahu? Kalau bukan dari penjelasan para dokter. Sehingga para ulama ketika kemudian memberikan fatwa tentang kebolehan sholat Jumat di zona hijau, harus merespon penjelasan dokter yang seperti ini. Apa masih bisa atau tidak gitu. Nah ini yang kemudian saya kira kita membutuhkan ijtihad jama'i. Karena sekarang mustahil satu orang menguasai 3-5 disiplin ilmu yang berbeda. Nah karena itu kita harus ijtihad jama'i, tidak lagi ijtihad fardi seperti zaman dulu. Ya Syekh Labib ya. Jadi kita kumpulkan para ulama, kita duduk bersama, kita dengarkan ahli ekonomi bicara. Ini menghadapi new normal ini misalnya. Kita dengarkan ahli ekonomi bicara, kita dengarkan ahli kesehatan, kita dengarkan ahli politik seperti Pak Dubes kita bicara. Akhirnya para ulama punya wawasan yang komplit. Baru kemudian dilihat kaidah fikih mana yang kira-kira lebih cocok diterapkan dalam kondisi seperti itu. Nah, disinilah pentingnya kerjasama untuk ini. Nah, karena itu tidak boleh kita ada sikap egoisme dalam beribadah, yang penting saya beribadah, orang lain terserah. Tidak boleh juga kita ada sikap bahwa saya yang paling mengerti soal agama, ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan yang lainnya itu bukan ulama, tidak perlu saya dengar pendapatnya. Nggak bisa begitu zaman sekarang. Zaman sekarang memang kita harus bekerja sama, karena problem ini begitu kompleks sekarang ini. Saya kira dari saya terima kasih, begitu saja. Sekali lagi diskusinya luar biasa, pertanyaan sangat bagus. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih semuanya sekalian karena masih dalam suasana Lebaran. Mohon maaf lahir batin kepada Pak Dubes dan jajarannya, kepada teman-teman PCI Tunisia dan kepada kawan-kawan semua. Semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun mendatang dan Allah menerima amal kita semua di bulan suci kemarin. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Gus Nadir Shah Hussein. Salam hangat dari kami, PCINU se-Afrika dan dari Tunisia, kawan-kawan Tunisia. Baik, itulah teman-teman. Pertanyaan terakhir bisa disimpulkan bahwasannya yang penting adalah diperlukan sekarang ijtihad jama'i, karena sulit sekali ilmu, maka ijtihad jama'i sebenarnya diperlukan. Menutup diskusi kita pada hari ini, ada
poin penting yang bisa dikutip dari apa yang Gus Nadir Shah Hussein sampaikan barusan adalah bagaimana kita menyikapi fatwa ulama yang berbeda-beda. Jangan salahkan ulama karena tidak ada yang keliru soal fatwa ulama. Namun yang keliru adalah keterbatasan informasi yang sampai kepada ulama tersebut. Maka tugas kita adalah menyampaikan informasi yang benar. Bagaimana informasi itu sampai kepada ulama secara benar dan tidak hoax dan lain sebagainya. Karena nanti akan berpengaruh kepada fatwa-fatwa yang lahir dari ulama tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dubes. Terima kasih kepada Gus Nadir. Dan kepada teman-teman semua yang sudah ikut hadir dan masih setia selama 3 hari ini. Dan jangan lupa besok masih ada satu sesi lagi kita dengan pemateri Bapak Kiai Haji Ahmad Sudrajat tentang efektivitas zakat di masa pandemi. Saya Idris Ahmad Rifai, mohon pamit undur diri dan mengucapkan mohon maaf bila terdapat salah kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aris. Terima kasih, Gus. Terima kasih Pak Dubes.